Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Ahmad Maulana dengan NPM 18180111022. Ingin menjawab dua pertanyaan terkait ujian kemarin. Yang pertama tentang mengapa bukan frozen shoulder. Pada skenario kemarin didapatkan seorang laki-laki 56 tahun sebagai nelayan datang dengan keluhan nyeri pada bahu kiri. Kemudian dilakukan pemeriksaan LGS dan didapatkan keterbatasan pada gerakan abduksi dan internal rotasi sendi bahu kiri dan tidak ditemukan kelemahan otot. Nah, kenapa saya tidak menjawab frozen shoulder? Karena pertama kita ke definisi frozen shoulder. Frozen shoulder itu merupakan peradangan pada kapsul sendi bahu, sehingga sendi bahunya itu nanti akan mengalami penebalan serta perlengketan. Nah, untuk gejala klinisnya dari frozen shoulder ini, yang pertama didapatkan adanya nyeri sendi, kemudian ada kekakuan, keterbatasan gerak pada segala arah, serta ada kelemahan pada otot-ototnya. Nah, pada skenario sendiri itu tidak ditemukan adanya kelemahan pada otot serta keterbatasan gerak, hanya terbatas pada abduksi serta internal rotasi, sehingga saya tidak menduga ini sebagai frozen shoulder, saya menduga sebagai tendinitis pada musculus deltoides, karena musculus deltoides sendiri berfungsi dalam abduksi serta membantu dalam internal rotasi. Kemudian untuk biomekanika dari otot hamstring dan quadriceps femoris. Pertama saya akan membahas tentang hamstring. Biomekanika sendiri itu merupakan aplikasi dari adanya pergerakan pada ilmu anatomi. Nah, otot hamstring itu merupakan kelompok otot yang terdapat pada posterior regiofemoralis. Nah, ototnya itu terdiri dari, yang pertama ada muscle biceps femoris yang terdiri dari dua caput, yaitu caput longum dan caput brevis. Kemudian yang kedua ada musculus semitendinosus dan yang ketiga ada musculus semimembranosus. Nah, apa aja sih peran dari ketiga otot ini? Ketiga otot ini berperan dalam memfleksikan regio genu atau lutut serta mengekstensikan dari hip atau pangkal paha. Untuk sifatnya sendiri, otot ini dapat menahan beban yang berat, namun dia cepat lelah. Sehingga dalam melakukan fungsi yang berat ini, dia memiliki serabut otot yang panjang, lebar, dan tebal untuk kepentingan fungsional. Kemudian selanjutnya ada tentang musculus quadriceps femoris, yang termasuk dalam kelompok musculus quadriceps femoris ini ada musculus vastus medialis, musculus vastus intermedius, musculus vastus lateralis, dan musculus quadriceps femoris. Keempat musculus ini dipersyaratkan oleh nervus femoralis dan mereka berinsersio di patella yang pastinya. Kemudian fungsi dari keempat otot ini yaitu dia untuk mengekstensikan regio genu dan memfleksikan hip atau pangkal paha. Kemudian apa sih peran fungsional yang dapat terlihat dari kedua otot ini? Yang pertama, untuk kedua otot ini saling bersinergi dalam saat kita berjalan. Kan dalam berjalan itu dia memiliki 4 tahap, yaitu ada foot strike, yang kemudian kedua itu ada mid support, yang ketiga itu ada toe out swing, dan yang keempat itu ada deceleration. Nah, untuk muskulus kelompok otot hamstring dia berperan penting dalam tahap foot strike, sedangkan untuk quadriceps femoris dia berperan penting dalam tahap mid support. Selain itu, ketika kita dari posisi duduk ingin berdiri atau jongkok dari berdiri, itu yang berperan sangat utama yaitu adalah musculus quadriceps femoris. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.